Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustazah Enok Mutia sebagai pemateri kita di pagi hari ini dari kajian fikih. Yang kami hormati Ustazah Sinagawah Febrianti selaku Ketua Umum Inspirasi Muslim Muslimah. Yang kami hormati Ummahat wa Uktifillah yang telah hadir pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan ini walaupun secara virtual. Baiklah, saya bacakan dulu tata tertib di kelas fikih ini. Bentar. Tata tertib halaqah di kelas fikih. Luruskan niat tertib dalam menyimak pembelajaran di Zoom. Dilarang meninggalkan halaqah di saat KBM berlangsung, terkecuali uzun syar'i dengan meninggalkan pesan izin di room chat. Tolibah yang ingin bertanya, silakan bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan dengan raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat room Zoom. Pertanyaan di luar materi harap disampaikan ke admin atau ketua kelas atau menulis langsung di dalam kelas fikih. Ustazah hanya menjawab materi pada saat itu. Baiklah, untuk seterusnya saya bacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu pembacaan syari tilawah yang dibacakan, pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ustazah Lani yang akan membaca surat Ali Imran ayat 185 sampai 186, kemudian syari tilawah oleh Umi Leli. Kemudian selanjutnya penyampaian materi oleh Ustazah Enok Mutia, kemudian tanya jawab, kemudian penutup oleh doa oleh Ustazah Sinagawah Febrianti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai acara pertama, yaitu pembacaan kalam Lani. Pada Ustazah Lani kami persilakan. Ustazah Lani sudah hadir? Sudah, Umi. Silakan. Ya, baik. Afwan, bukan ustazah ya, saya Maya masih tolibah. Dipanggil ustazah deg-degan nih jadinya. Kira doa. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitab minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi Mic-nya Ufti Fitria. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Lani dan Dr. Laili yang telah membacakan tilawah Al-Quran dan terjemahannya. Semoga apa yang dibacakan dapat membawa keberkahan buat kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi, yaitu yang kali ini tentang pengurusan jenazah, yaitu pemulasaran jenazah oleh Ustazah Mutia. Kepada Ustazah Mutia, waktu yang tepat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kajian fikih kelas inspirasi muslimah yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita masih sehat walafiat, bisa menghadiri ruang kajian kita, rutinitas kita, terutama kelas fikih ini. Dan alhamdulillah hari ini hari Jumat, hari baik, 10 Asyura, kemungkinan banyak yang berpuasa ya, berpuasa Asyura. Ada juga mungkin yang dari kemarin Tasu'a 9 Muharram, hari ini 10 Muharram. Dan alhamdulillah bulan ini salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan mulia, 4 bulan hurum yang di dalamnya
dilipat gandakan pahala-pahala kita dalam kebaikan, ya. Apalagi kita isi dengan kajian ini, alhamdulillah di bulan Muharram mudah-mudahan lancar. Ditambah lagi dengan puasanya, subhanallah, ditambah lagi dengan sedekahnya. Ini dikenal 10 Muharram ini dengan hari Lebaran anak yatim. Nah, yang disunahkan kita untuk menyantuni anak yatim hari ini adalah yang anak yatim yang di dekat lingkungan kita, ya. Jadi jangan dipanggil anak yatimnya, tapi diantarkan sedekah kita kepada mereka, diberikan, kemudian diusap kepalanya. Kalau masih kecil boleh dipeluk. Sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah kehangatan, perhatian daripada kita semua. Kalau mungkin uang, mungkin adalah banyak yang anak yatim juga tapi terpelihara, artinya keluarganya juga bertanggung jawab, tetapi ada sesuatu yang hilang. Dan saat kita memperhatikan anak yatim, itu pahalanya besar sekali. Rasulullah berkata, ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Seperti begini dekatnya di surga nanti. Nah, kelebihan-kelebihan kafil yatim, pemerhati anak yatim, terutama dipeluk, ya, dipeluk, diajak bicara, diajak curhat, diajak main, diajak belanja, lebih baik lagi. Ya. Untuk yang belum dewasa, kalau sudah dewasa, ya diberikan santunan saja mungkin cukup. Baik, hari ini kita masuk pada materi kita selanjutnya dalam kitab Safinatun Najah, yang baru gabung di kelas ini, yang bukan anggota kelas wajib. Ini kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Kitab Safinatun Najah adalah kitab fikih sederhana, singkat, padat, bermazhab Imam Syafi'i. Ya. Gimana nih bunda-bunda, apa kabarnya? Kabar baik. Safinatun Najah ya, Ustazah. Alhamdulillah. Sudah pada masak untuk makan siang. Anak-anak mungkin nggak puasa, ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dimanapun berada, keluarga sehat-sehat, anak-anak sehat, bisa melakukan aktivitas, rutinitas dengan baik. Kalau ada yang mau curhat dulu. Sekarang tata tertibnya bagus sekali. Beberapa kali bolak-balik sebenarnya saya diatur saja sama Ibu Ketua, sama Ibu Kepsek, ya. Ibu Kepsek ini. Ada admin. Ya alhamdulillah grup ini kan ada pengurusnya. Kita jadi aman semuanya, bertanggung jawab masing-masing. Saya mengikut saja, insya Allah. Yang penting bermanfaat. Kalau saya yang penting bermanfaat. Adapun aturan-aturan tata tertib kelas, majelis, monggo saya ngikut. Masya Allah, Ustazah. Sehat selalu saja. Amin, insya Allah, amin. Barakallah. Siapa itu Sina? Mau manggil Umu Kenta? Mana dia Umu Kenta tadi ada? Umu Kenta? Halo, assalamualaikum Umu Kenta. Ya, nanti saja Umi ya. Ada apa Umi? Di Japri aja Umi ya. Ini lagi kajian, mohon maaf ya sayang. Boleh enggak? Saya boleh ikut ngaji di sini kan? Silakan, silakan. Boleh, ya, boleh. terima kasih. Boleh. Ya. Seperti dalam tata tertib kita, pertanyaan di luar fokus kajian hari ini agar ditulis saja di grup. Nanti
karena kan kemungkinan ustazahnya juga beberapa hari ini persiapannya mungkin tentang pengurusan jenazah gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang utang piutang nanti kemana-mana kabur pikirannya. Kemudian satu lagi, saya pernah membicarakan di season yang sebelumnya bahwa untuk pemulasaraan jenazah ini, terutama pada pemandian jenazah, saya tidak menguasai itu, dan sempat juga kita berbincang dengan Ibu Ketua, mungkin diperlukan kelas khusus dan menghadirkan ahlinya ya dalam praktek memandikan jenazah, karena ini berkaitan dengan keahlian dan kebiasaan. Kadang keluar dari fikih ya, tetapi selama masih dalam koridor syariah tidak apa-apa gitu. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh para ahlinya, karena memandikan mayit itu tidak hanya sekedar ilmunya saja, tetapi butuh keberanian dan ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Adapun pasal fikihnya, kita mulai dari kematian, sehingga maksudnya dari mulai meninggal si mayit ini hingga sampai akhir pemakaman. Di sini dalam fikih kita simple banget, sudah ada disebutkan, kemudian ada dalam kitab syarahnya juga, boleh dibaca ya, kemudian kitab-kitab yang lain juga sebagai penunjang. Baik, halaman 51 ya, halaman 51. Kewajiban terhadap jenazah. Jenazah ini kalau sudah meninggal ya, apa hal-hal yang harus kita lakukan terhadap jenazah. Ini dalam hal yang wajib di sini. Yang pertama adalah memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian mensalatinya, menyalatinya, kemudian menguburkannya. Ini sesuai dengan beberapa hadis Rasulullah, bahwa kematian ini adalah hal yang penting dalam hidup kita yang perlu selalu kita ingat. Karena dalam hadis itu aksiru zikroha di lazat, perbanyaklah mengingat kematian, mengingat pemutus kelezatan dunia. Kelezatan dunia yaitu adalah maut. Setelah meninggal ini kan makanya dimandikan, dikafani. Ini adalah kewajiban orang-orang yang hidup di sekitarnya. Karena kalau si mayit sudah meninggal tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa pakai baju sendiri, ya, apalagi sholat. Maka kewajiban kita sebagai ahli waris dan orang Muslim, kita harus melakukan ini semua. Nah, kalau di sini langsung. Oh, ini ada apa manfaat daripada mengingat banyak mengingat tentang kematian, ya. Mengingat tentang kematian bermanfaat. Pertama, ta'jilu taubat, mempercepat taubat, atau artinya ketika kita berbuat dosa, kalau ingat kita mati, maka akan segera bertaubat. Itu yang pertama ya, ta'jilu taubat. Yang kedua, qanaatul qalb. Hati yang tenang menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Toh kita akan mati, kenapa kita harus banyak memikirkan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat untuk kita. Nah, kalau kita mengingat mati, kita bahkan nggak tahu mati ini besok, lusa, atau nanti malam kita nggak ketemu lagi, minggu depan, tahu-taunya sudah meninggal, na'udzubillah ya. Maka dengan mengingati
kematian ini kita akan merasa tenang. Kemudian yang ketiga adalah nasyatul ibadah. Dengan banyak mengingat kematian, kita akan bersemangat melakukan ibadah. Ibadah, melakukan hal-hal kebaikan, karena kita meyakini bahwa hidup kita ini tidak hanya di dunia ini. Mati bukan mengakhiri fase kehidupan kita. Bahkan kalau dalam tangga-tangga kehidupan itu banyak yang dibuat mem-mem oleh orang-orang itu. Kita ini baru pada fase ketiga ya. Fase ketiga. Jadi dari alam ruh, kemudian perutnya ibu baru lahir di dunia ini. Sementara fase yang selanjutnya malah lebih panjang sekali. Alam kubur. Alam kubur kita akan mengalami mungkin yang meninggalnya ribuan tahun yang lalu mereka juga menunggu. Kita entah kapan kiamat itu. Mungkin setelah 10 tahun kita dikubur, mungkin setelah 50 tahun kita dikubur, maka di dalam kubur juga kita akan lama hidup. Bahkan mungkin lebih lama dari umur kita di dunia. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian hari hisab, itu pun karena manusia ini berjuta-juta, kita akan antri untuk menghadapi hisab ya, perhitungan. Nah, ternyata masih panjang. Setelah itu penentuan hasil ibadah kita di dunia ini, kita ke surga atau ke neraka, maka itulah hidup yang sesungguhnya. Kita di surga atau di neraka. Tetapi secara umum bahwa Muslim selama masih meyakini Tuhannya adalah Allah, maka ia masuk surga. Insya Allah, meskipun kita sempat mungkin mampir dulu, jalan-jalan dulu ke neraka, insya Allah kita semua masuk surga, amin. Nah, ini kabar-kabar kematian ini termasuk bahwa sakaratul maut itu amat sangat pedih, ya. Kemudian kita bagaimana kita meyakini hal-hal yang gaib, sementara orang mati itu tidak ada yang kembali. Nah, ini hanya bisa diyakini dengan keimanan yang ada. Jadi tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Allah kepada sahabatnya, kemudian kepada kita semuanya adalah berita yang benar adanya. Sehingga kita meyakini hari kematian, hari akhir, hari kiamat, sesuatu hal-hal yang gaib. Nah, adapun sakaratul maut yang katanya sangat menyakitkan, ada yang menggambarkan hadis yang menggambarkan bahwa sakaratul maut, dicabutnya nyawa itu dari badan kita itu seperti duri tahu kedondong nggak? Bijinya itu kan kayak banyak serabutnya duri, tetapi itu duri gitu. Dicabut dari atas kepala ini, mulai dari kaki sampai terus keluar kepala kita ini. Nah, sakitnya seperti itu. Bahkan Rasulullah meminta kepada Allah, ya, berdoa agar sakitnya sakaratul maut umatnya ini cukup beliau yang menanggungnya, begitu. Nah, saking beliau sayang kepada kita agar kita tidak merasakan sakaratul maut itu. Nah, untuk ini bahkan ya jangankan orang-orang yang berdosa, yang soleh pun akan merasakan seperti itu. Makanya kita tidak bisa menghukumi orang itu, wah, dari wajah ya, dari wajah ketika orang meninggal, dari wajah mayit itu menghukumi bahwa ini husnul khotimah, ini su'ul khotimah. Ketika melihat orang itu
mungkin tidak senyum, mungkin mukanya merah padam, mungkin wah ini suul khotimah. Kita tidak bisa menghukumi seperti itu. Karena apa? Jangankan orang yang berdosa, yang orang soleh pun akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Begitu ya. Untuk itu, ada dalam syarat-syarat orang memandikan mayit itu adalah yang pertama, dia mahramnya, baik suami atau istrinya, ya, atau keluarganya, keluarga yang tidak boleh menikah dengan dia, ya. Kemudian tidak ember. Nah, orang yang memandikan mayit ini kalau orang lain, ya terlebih keluarga, itu tidak, meskipun keluarga harus dipilih orang yang tidak mulutnya ember. Karena boleh jadi saat memandikan mayit itu akan menemukan hal-hal yang aneh dari si mayit. Maka itu tidak boleh terbuka aib, jangankan aib zahiri, artinya yang di luar badan si mayit, perilaku tentang apa sikap-sikap, bahkan yang aurat si mayit pun kita tidak boleh mengumbarnya, melihatnya pun tidak boleh, meskipun dalam kondisi sudah menjadi mayit. Ya. Cara memandikan mayit. Aqallul ghasli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmaluhu ayaghsila sawataihi wa ayyuzilal qadara min anfihi wa yuwaddi'ahu wa ayyadluka badanahu bisidri wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan. Cara memandikan mayit paling sedikit adalah meratakan seluruh tubuhnya dengan air. Sedangkan lebih sempurnanya adalah membasuh kedua kemaluannya, menghilangkan kotoran yang ada di hidungnya, mewudukannya, menggosok badannya dengan daun bidara, dan mengguyurnya dengan air sebanyak 3 kali. Paling sedikit 1 kali basuhan dari seluruh tubuh si mayit, dari atas sampai bawah, seperti orang yang mandi wajib. Orang mandi wajib saat hidup itu paling sedikit adalah meratakan air dari atas kepala ini sampai ke kakinya, tentu dengan menyela-nyela seluruh lipatan-lipatan atau rambut dan bulu-bulunya. Nah, begitu juga memandikan mayit, ya. Tetapi sunnahnya adalah 3 kali. 3 kali, bahkan dengan pembersih, dengan menggosok badannya tanpa melihat auratnya. Yang boleh memandikan mayat. Siapa saja yang boleh memandikan mayat? Yang pertama, kalau dia laki-laki, ya. Kalau dia laki-laki yang meninggal, maka yang pertama yang boleh memandikannya adalah laki-laki mahramnya atau dari keluarganya. Misalnya abangnya, adiknya, anaknya, ya. Kalau laki-laki yang meninggal nih, anak laki-laki. Nah, kalau tidak ada dari keluarganya itu yang bisa memandikan dan tidak mampu, maka boleh dilakukan oleh laki-laki muslim yang lain yang mengerti. Biasanya kalau di kampung-kampung itu sudah ada tukang pandi mayit, ya, udah khusus dia dan sudah dipercaya. Nah, sebisa mungkin keluarga kita juga ada yang mampu melakukan itu, supaya keluarga kita ini yang memandikan adalah keluarga sendiri. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya pada ya. Nah, kemudian pertama mahram laki-laki, keluarga, ya. Kedua, kalau tidak ada yang mampu dari keluarga, maka boleh muslim laki-laki. Kalau tidak ada sama sekali, ya, yang mampu melakukan itu dan tidak mau gitu, maka boleh dilakukan oleh perempuan
mahramnya, baik istrinya atau kakak perempuannya atau adik perempuannya atau ibunya, gitu ya, yang boleh melakukan memandikannya. Ini kalau mayitnya laki-laki. Bila tidak ada laki-laki, kemudian tidak ada keluarga laki-laki, tidak ada keluarga tidak ada laki-laki muslim yang lain, hanya ada perempuan tetapi bukan mahram, maka dia boleh ditayamumkan dengan pakai lapis dan tidak perlu dimandikan, gitu. Karena ini dalam kondisi hidup pun, misalnya sakit atau apa, kan kita nggak mungkin orang yang bukan muhrim, ya, perempuan memandikan laki-laki atau laki-laki memandikan perempuan. Begitu juga sebaliknya, ya, kalau mayitnya itu perempuan, maka yang boleh memandikan yang pertama adalah sesama mahram keluarga perempuan yang punya keahlian di bidang itu. Kalau tidak ada, maka muslimah yang lain, ya. Kalau tidak ada perempuan, tidak ada muslimah yang lain keluarganya, boleh suaminya. Nah, kalau misalnya ada yang saling berjanji ya, berwasiat bahwa sesama suami istri, saya kalau meninggal duluan, tolong mandikan saya, tidak ada yang boleh memegang saya kecuali kamu. Nah, itu boleh. Masa hidupnya boleh bareng, terus meninggal tidak mau memandikan. Boleh, ya, suami memandikan istri, istri memandikan suami. Apalagi kalau sudah janjian. Nah, mungkin percayanya sama suami, tidak mau dilihat oleh orang lain kecuali suaminya. Atau begitu juga suaminya tidak mau dilihat oleh orang lain kecuali istrinya. Kemudian mengkafani mayit, kalau sudah dimandikan bersih, maka mayit dikafani sebelum disolatkan, ya. Mengkafani mayit, paling sedikit kafan adalah satu pakaian yang rata menutup seluruh tubuhnya. Paling sempurnanya bagi mayit laki-laki 3 lapis kain. Sedangkan mayat perempuan adalah gamis, baju kurung, ya, kerudung, sarung, dan 2 lapis kain. Itu perempuan mengkafaninya. Yang 3 lapis untuk laki-laki, yang paling sederhana mungkin kalau tidak punya harta benda untuk membeli kain kafan, hanya mampu 1 lembar saja, ya, boleh 1 lembar. Tetapi lebih sempurnanya lagi untuk laki-laki itu adalah 3 lapis kain. 3 lapis kain itu untuk laki-laki itu, pertama dia seperti sarungnya, dipakaikan seperti sarungnya. Kedua, dipakaikan seperti bajunya. Yang ketiga lembarnya adalah menutup seluruh badannya, dari kaki sampai kepala, dari kepala sampai kaki. Nah, kalau misalnya dia mampu dan berlebih, atau ahli warisnya mau membiayai, maka boleh menambah surbannya, mungkin surbannya penutup kepalanya, boleh. Nah, kalau perempuan, ya, ada gamisnya, baju kurung, kemudian kerudung, kemudian sarung, dan 2 lapis kain lainnya. Nah, biasanya 2 lapis kain lainnya ini sebenarnya penutup kemaluannya. Jadi dia kayak pakai disampirkan dari bawah itu ke atas, ya. Tetapi boleh juga artinya tidak sampai serapat itu, ditutup saja di bawah. Jadi bagian kain bawahan, kemudian bagian bajunya, baju kurungnya, gamisnya, kemudian ada kerudungnya,
dan penutup seluruh badan si mayit, ya. Nah, kalau orang yang ihram, sedang ihram untuk laki-laki, maka boleh dia ditutup dengan kain ihramnya itu. Ya, tidak harus memakai kain yang lain karena dia akan bangun di kuburnya nanti dengan bertalbiyah. Artinya bahwa dia sedang haji atau sedang umroh itu tidak membatalkan hajinya itu. Gitu. Jadi dilanjut dipakaikan saja dengan kain ihramnya. Kemudian, ini balik lagi ya. Bagaimana dengan orang yang kecelakaan? Meninggalnya kecelakaan, kemudian badannya terpisah, ya, atau orang kebakaran. Nah, saat itu orang yang meninggal karena kebakaran kemudian badannya terpisah atau sulit untuk dimandikan, maka dia tidak perlu dimandikan. Langsung boleh dikafani, ya. Tetapi kalau orang yang berjuang di jalan Allah, peperangan, syahid, dan dia memakai pakaian saat dia meninggal, maka itu harus diikutkan pakaian ketika dia berlumuran darah karena berlumuran darah mungkin menebas musuh atau dia kena pedang temannya atau yang jelas dia meninggal dalam pakaiannya itu, maka itu pun boleh diikutkan. Kan pakai baju nih, kemudian saat setelah dimandikan, kalau misalnya tidak terlalu parah badannya yang orang berjihad ini, tapi mungkin sekarang udah nggak ada ya orang yang berjihad di jalan Allah. Rata-rata perangnya udah pakai perang otak, perang passion, perang teknologi, ya, udah nggak ada orang perang. Tapi itu zaman dulu. Nah, yang zaman dulu ini dia dikuburkan dengan dan dikafani berikut dengan baju saat dia meninggal dalam peperangan itu. Ya. Kalau tiba-tiba menemukan potongan mayit di satu tempat begitu, hanya kakinya saja atau tangannya saja, maka apakah harus dimandikan dan dikuburkan? Ya, dimandikan dan dikuburkan, tetapi tidak harus disolati. Bersihkan kemudian dikafani, ya, dikafani dan dikubur. Lanjut, sholat jenazah setelah mayit dikafani, maka dilanjutkan untuk disolatkan. Kalau ini memungkinkan, ya, memungkinkan untuk dikafani dulu, dimandikan dan dikafani, maka harus dimandikan dan dikafani. Loh, ada tak mayit yang tidak dimandikan dan tidak dikafani? Ada. Yang mayit misalnya tahu gempa yang tiba-tiba belah buminya itu, nah dia terkubur di dalamnya gitu, maka itu langsung disalatkan saja, tidak perlu digali lagi, apalagi dalam kondisi kemarin tuh membahayakan, ya. Kalau di Lombok tuh gempa itu sampai puluhan ratusan kali. Nah, kita takut gempa susulan atau apa, akhirnya orang yang sudah di dalam lubang itu maka tidak perlu dimandikan atau dikafani, langsung disolatkan saja. Arkanus sholatil janazah sab'atun. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Pertama, niat. Niat sholli ala hadhil mayyitah atau ala hadhil mayyit. Ya. Niat sholat untuk mayit ini. Gitu. Bukan sholat kepada mayit, sholatnya kepada Allah. Ya. Kemudian yang pertama niat, kemudian yang kedua dengan 4 takbir.
4 takbir ini. Nah, sebentar. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, setelah takbir itu membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian takbir lagi, membaca sholawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Kemudian doa bagi mayat setelah takbir ketiga. Jadi bukan kayak sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan takbir pertama 7, yang rakaat kedua 5. Nah, ini maksudnya takbirnya ini takbir, kemudian dibaca Fatihah, takbir lagi, artinya tidak ada rakaatnya, hanya takbir saja. Suka ada ngeprank tuh pertanyaan, berapa rakaat sholat jenazah? Tidak ada rakaatnya, karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Ya, hanya berdiri saja, berdiri, niat, kemudian takbir. Yang pertama, Allahu Akbar, membaca Fatihah. Kemudian takbir lagi membaca sholawat kepada Nabi, takbir lagi membaca doa untuk mayit, takbir lagi, kemudian salam. Nah, itu sholat mayit. Bunda-bunda sering ikut sholat mayit. Kalau saya jarang. Ya, keluarga biasanya saya ikut sholat mayit, tapi biasanya undangan untuk sholat mayit nih pada laki-laki ya. Lanjut. Cara mengubur jenazah. Aqallu dafni hufratun taktumu raihata wa tahrusuhu minas siba. Paling sedikit cara mengubur mayit adalah dengan galian yang bisa mencegah bau mayit setelah dimasukkannya ke dalam lubang tersebut dan dipendam. Kalau hanya cukup untuk mencegah bau, kira-kira 1 meter cukup kali ya. 1 meter cukup. Tetapi untuk lebih sempurnanya lagi, harus seukuran berdirinya manusia dan mengangkat tangannya ke atas. Kalau saya ini 1,57, ditambah tangan saya mungkin sekitar 40 cm ke atas. Ya, 2 meter. 2 meter lah. Nah, lubang itu. Berapa ukurannya biasanya? Cukuplah kalau kita ini 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Ini ada, saya pernah membaca status orang. Ketika orang itu membeli satu perumahan, pindah ke perumahan satu perumahan lain, atau membeli rumah lah untuk aset, kita jarang, ya kadang masih mau menanyakan di mana tempat sholatnya, di mana masjidnya, di mana musolanya, tapi jarang mempertanyakan kita kalau pindah ke situ kuburannya di mana, gitu. Kuburan umumnya di mana. Nah, ya mungkin penting juga ya kalau kita menempati satu rumah, karena kan kita nggak tahu, mungkin saat di situ kita meninggal, atau memang ada niat mau pindah lagi kemana, ya mungkin kita masih, ya kita nggak tahu ya, kita masih memperhitungkan, mempertimbangkan. Memang kalau kita meninggal itu nggak mungkin nggak dikubur oleh keluarga dan tetangga. Masa mereka mau kebauan dengan mayit kita, kan nggak mungkin ya, pasti dikubur. Tapi setidaknya kita mempersiapkan di mana kita akan dikubur, mengamanatkan kepada anak, saya mau dikuburkan di sana, tempatnya sudah, maksudnya tidak sengketa. Kadang ada kuburan itu masih tanah sengketa, akhirnya harus kena gusur. Nah, ini ya. Ada kemarin saya lihat di medsos ada pasangan suami istri, dia tidak punya keluarga, dia memilih tempat di mana dia dikubur gitu. Sampai dia lihat komplek-komplek pekuburan dan memilih satu tempat yang menurut dia nyaman. Oh, di situ ada masjidnya, 5 waktu terdengar orang azan, terdengar orang baca Al-Quran gitu. Satu tempat lagi, ini saya nggak masuk pilihan saya karena
di sini kurang nggak ada masjidnya, bahkan ada masjid terlalu jauh, nggak kelihatan, nggak kedengeran. Nah itu, ya. Jadi persiapkan juga di mana kita meninggal ya. Ya siapa tahu, mungkin kita nggak tahu ya di atas pesawat meninggal ya itu wallahu a'lam. Tetapi saat kita mukim begini, ya kita tahu di situ akan meninggal. Karena kita bertetangga dengan orang baik saja, kita ikut baik ya. Nah, meninggal juga begitu. Banyak para ulama itu minta dikuburkan berdekatan dengan ulama-ulama sebelumnya. Karena apa? Kalau mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan cahaya dari amalnya, siapa tahu kita kena terangnya gitu. Tapi kalau orang yang di sebelah kita digedor terus, disiksa terus, nauzubillah ada peluru nyasar mungkin kan, nauzubillah, nah begitu. Kita juga seperti itu. Maka kita meninggal pun mempersiapkan tempat yang nyaman lah untuk kita menunggu selama di dalam kubur. Selain amal-amal yang kita persiapkan dari kita masih di dunia. Dan menempelkan pipi mayit yang kanan ke tanah dan wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Banyak juga yang memakaikan bantal untuk mayit itu dari tanah. Kalau di kampung saya biasanya satu orang ulama, alim, ya ustadz gitu, memegang tanah gitu, kemudian dibulat-bulatkan gitu sebesar untuk sekedar miring ya, miringkan menghadap kiblat di dalam lahat. Liang lahat itu bukan liang kubur itu, tapi di bawah itu ada dibuatkan lubang lagi di bawah menghadap ke kiblat. Nah, dia miring ke kanan, tangan kanan menghadap kiblat, biasanya supaya dia tidak terlalu begini, maka diberikan bantal dengan 3 batu biasanya. Nah, sambil membulat-bulatkan batu itu untuk bantalan si mayit, biasanya ustadz-ustadz tuh membaca beberapa ayat Al-Quran gitu, kalau di kampung saya, beberapa doa. Nah, bagaimana kalau mengubur dengan peti? Peti. Kalau kondisinya seperti COVID kemarin ya, dari rumah sakit itu sudah dimandikan, sudah dibungkus, bahkan setelah kain kafan itu dia dibungkus lagi dengan plastik kedap udara supaya mungkin menghindari virus yang menular kepada yang lain. Kemudian dimasukkan ke dalam peti, petinya juga ditutup rapi, diberikan kayak lem dari cairan lem itu supaya tidak terbuka lagi. Maka kondisinya seperti itu boleh. Tetapi kalau kondisi yang tidak ada alasan, maka menguburkan pakai peti itu makruh hukumnya. Tidak haram, cuman makruh. Karena mayit tidak menyentuh tanah nih ya. Kalau di sini pipi mayit ke tanah. Wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Itu kalau di dalam peti apa sudah miring? Lanjut, faslun. Mengeluarkan mayat setelah dikubur. Nih, apa hukumnya? Yunbasul mayyitu li arba'i khisalin. Kuburan wajib dibongkar untuk dikeluarkan mayatnya disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar. Untuk dimandikan. Kalau waktu dikubur dia belum dimandikan. Kalau waktu dikubur belum dimandikan. Ini ada nih orang yang yang kemarin COVID, waktu COVID itu terus dihukumi COVID dari rumah sakit, kemudian sudah dimasukkan ke dalam peti karena mungkin keluarga tidak yakin dia itu sudah dimandikan dengan sempurna atau tidak, akhirnya dikeluarkan karena untuk
dimandikan. Nah, dimandikan lagi, dipulasara lagi dari awal, dikafani lagi. Ya kalau misalnya berani dan tidak berefek bahaya kepada yang lain ya boleh. Tetapi mungkin ada juga yang meninggal di rumah sakit tidak harus kena COVID, terus dimasukkan ke dalam peti dan dikubur, ya dikubur. Maka keluarga kalau ragu-ragu boleh dimandikan. Apabila dia belum berubah jasadnya, kalau sudah berubah, sudah berair, maka jangan dimandikan. Itu menyakiti si mayit. Kemudian untuk dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ternyata waktu ini suami saya dulu meninggal COVID ya dari rumah sakit, tapi begitu diturunkan ke dalam ke dalam liang kubur nih dia tidak pakai lahat karena situasi COVID. Maka dibuka petinya karena belum menghadap kiblat. Nah, ini dimiringkan. Nah, kalau lupa yang menguburkan ini ya, menghadapkan kiblat. Ya, kalau hanya baru dalam peti ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dikubur, sudah ditutup, maka harus dibongkar. Dibongkar. Untuk dihadapkan ke kiblat. Karena ada harta yang terkubur bersamanya. Oh. Harus dibongkar atau wajib ya dibongkar karena misalnya HP-nya si tukang gali kubur tertinggal. Atau ternyata dia masih pakai cincin, masih pakai kalung untuk perempuan. Maka harus dibongkar. Mayat perempuan yang dikubur dalam keadaan hamil dan kemungkinan janin yang dikandungnya masih hidup, maka wajib dibongkar. Nah, kalau kita mungkin akan kedetek ya. Rata-rata kita ini nggak langsung dikubur gitu. Memang harus dipercepat pemulasaraan jenazah ini memang harus dipercepat. 3 hal yang harus disegerakan: bayar utang, menikahkan orang yang sudah kebelet, kemudian menguburkan mayit. Nah, ini harus dipercepat. Begitu orang meninggal harus segera dipulasara dan dikubur. Nah, kalau misalnya itu begitu cepatnya dilakukan sehingga orang yang sedang hamil 8 bulan atau 9 bulan kemungkinan anaknya masih hidup, akhirnya ya harus dibongkar lagi. Dipastikan bahwa bayinya sudah meninggal. Tapi kalau di kebiasaan di masyarakat kita ini kan lama dia, agak lama lah. Meninggal pagi, paling dia nanti sore dikubur. Meninggal malam, besok paginya sore kadang. Kebanyakan sore ya menguburkan karena diharapkan bisa mengundang para ulama untuk mendoakan, kemudian kaum muslimin ikut turut juga andil mengantar jenazah itu berpahala besar ya. Karena di dalamnya bisa mengingatkan kita pada mati itu berpahala. Maka diberi waktu gitu. Tapi kalau tidak ada kepentingan dan sudah dipastikan meninggal, maka harus segera dikuburkan. Selanjutnya, hukum meminta pertolongan. Ini lain bab ini ya dengan anak. Meminta pertolongan itu hukumnya bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, bisa wajib. Ini maksudnya. Di bawah nih. Fal mubahatu hiya taqribul ma khilaful aula hiya subbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Mubah, meminta tolong mubah itu seperti untuk menyiapkan air untuk wudhu. Oh, boleh minta tolong. Boleh. Tapi menuangkan air saat berwudhu nggak boleh. Nggak boleh.
Khilaful aula. Ini yang pertama mubah, minta tolong yang mubah itu menyiapkan air untuk wudhu. Tapi kalau meminta tolong kepada orang untuk menuangkan untuk wudhu, nggak boleh. Kalau keran, kalau kita di rumah kan udah ada keran ya. Kalau nggak ada keran, terus manggil orang, nah, itu nggak boleh. Ayo siramkan air ini, tuangkan air ini, saya mau berwudu, gitu. Itu nggak boleh. Jadi langsung sendiri saja, langsung sendiri dari gayung. Kemudian minta tolong yang makruh, seperti orang minta tolong seseorang untuk membasuhkan anggota wudunya. Ini kecuali uzur ya, kecuali orang sakit ya boleh. Ini yang nggak ada sakit, nggak ada uzur. Ini lagi membasuhkan anggota wudunya. Kakinya dia nggak bisa nih, orang hamil besar. Basuhkan dong kaki saya. Tapi kalau orang nggak bisa nunduk itu ya boleh. Tapi kalau nggak ada uzurnya nggak boleh. Minta tolong yang wajib adalah orang sakit, sudah tidak mampu, ya itu wajib. Sementara wudhu, sholat kita kan harus, nggak bisa wudhu ya wajib minta tolong juga, dan kitanya juga yang dimintai tolong wajib banget. Itu. Nah, selanjutnya masuk bab zakat dan puasa, kita lanjutkan minggu depan. Udah miring-miring ini. Demikian semuanya pembahasan kita tentang jenazah. Nanti dalam diskusi kita kembangkan, ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, Ustazah, jazakillah khairan katsiran atas pembahasan materi kita hari ini. Baiklah Ummahat, demikianlah materi kita hari ini, semoga dapat dipahami. Yang ingin bertanya silakan, yang mau raise hand atau di room chat silakan. Sudah ada yang raise hand 2. Umi Eha silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau ditanyakan terkait dengan hukum ini ya, memindahkan mayit yang sudah dikubur. Tapi memang itu udah lama. Memang salah satu alasannya karena tempat itu kumuh ataupun pengen disatukan di satu komplek dengan keluarga yang lainnya. Apakah itu dibolehkan atau gimana Ustazah? Nah itu yang pertama. Terus yang keduanya biasanya tuh ketika kita mau sebelum menurunkan mayit ke liang lahat itu suka ada azan. Memang itu hukumnya seperti apa itu? Yang diazanin dulu nih sebelum dimasukkan ke liang lahat. Mungkin itu Ustazah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kepada yang penanya, diharapkan on kamera jika tidak ada uzur syar'i ya. Baik Ustazah, silakan langsung dijawab. Mohon maaf, mungkin saya jawab yang ada di room chat dulu ini, satu ini, Ibu Nurbaiti. Nah, harusnya tadi kita ke room chat dulu, dari tadi dia nanya. Dikit aja sih. Tata cara sholat jenazah yang tadi kita sampaikan, apakah sama katanya dengan sholat gaib? Ya betul, hanya niatnya saja. Nanti kalau di sholat yang langsung itu adaan, kalau di sholat gaib goiban. Ya, di niatnya saja yang berbeda. Tata caranya sama. Kemudian yang barusan pertanyaan tentang memindahkan kuburan. Kemudian yang kedua tentang azan saat dikuburkan.
memindahkan kuburan ini makruh hukumnya, kecuali memang ada uzur syar'i misalnya yang mendesak ya. Misalnya kuburan itu dijadikan mall. Ada karena lahan kuburan itu mungkin memang tidak ada surat hibah atau surat wakaf, akhirnya pemiliknya itu mau mengambil dan atau bahkan mungkin menjual, dia jual, atau mungkin kuburan itu melebar sehingga dikubur ke luar tanah wakafnya. Nah, kalau seperti itu maka boleh dipindahkan. Tapi kalau hanya untuk mengumpulkan dengan keluarga yang lain, sebisa mungkin itu tidak dilakukan. Makanya hukumnya makruh. Ya, Kemudian, ya. Gimana Umi Esa udah paham? Yang kedua belum ya? Ya, yang kedua. Satu lagi, Ya. azan. Yang kedua yang azan yang azan saat nguburin itu mayat turun kemudian diazanin. Ini juga sebenarnya tidak ada tuntunannya, tetapi karena ketika kita lahir itu disunahkan untuk diazankan, ya, diazankan saat bayi pertama lahir itu kalimat yang pertama itu sunnah, hukumnya untuk mengazankan, bukan wajib ya. Maka tradisi kita juga akhirnya mengambil itu hal yang mustahab gitu, disukai. Jadi hukumnya ya kalau misalnya itu baik, tidak apa-apa gitu kalau mustahab itu, mustahab dan disukai. Sehingga kalimat terakhir yang mungkin ingin diperdengarkan oleh sekitar kita ini, terutama keluarga, adalah kalimat azan. Sebenarnya kan mayit itu sudah tidak peduli dengan apa yang ada di kita ini, ya, kecuali doa-doa yang ingin beliau dapatkan sebagai penolong nanti di akhirat, begitu. Jadi tidak ada kewajiban mengazankan, tetapi sudah menjadi tradisi yang baik dan itu boleh dilakukan. Ya, bisa dilakukan ke Ya, Ustazah. Yang resen kedua Umi Nia. Umi abis ini ya. Nia silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya. Terkait dengan mempercepat untuk menguburkan mayit. Kalau kondisinya seperti saya gitu Ustazah ya. Apakah ada kewajiban di saat misalkan saya atau suami atau anak yang ada di sini meninggal, memang haruskah dikuburkannya di sini atau pada akhirnya boleh dibawa pulang ke Indonesia tapi butuh waktu gitu Ustazah. Menjadi perdebatan buat saya dan suami juga sebenarnya Ustazah. Kewajiban kita sebagai seorang muslim baiknya seperti apa gitu. Kalau orang tinggalnya karena di luar negeri, kalaupun harus dikubur ini, berarti yang di Indonesia tidak akan bisa mungkin yaitu ziarah gitu mungkin. Nah, bagaimana hukum wajibnya gitu Ustazah? Terima kasih. Ya, silakan Ustazah. Ya. Kalau menurut kisah yang ada ya, seorang sahabat mengabarkan kepada Rasulullah ya, seorang sahabat mengabarkan bahwa banyak kaum muslimin yang ikut perang di Uhud itu banyak yang meninggal, banyak korbannya gitu. Nah, kemudian ini saat itu Rasulullah juga rasanya tidak ada di TKP. Jadi makanya ini tidak menjadi satu hadis, tapi kisah. Jadi orang itu datang ke lokasi peperangan
sementara sahabat-sahabat yang lain sudah siap mengangkut mayit-mayit para syuhada itu untuk dibawa ke Mekah gitu. Nah, saat itu dia mengumumkan bahwa perintah Rasulullah untuk menguburkan para syuhada itu di tempat di mana dia meninggal gitu. Makanya di Uhud itu kan ada syuhada Uhud. Nah, kalau mengambil dalil dari sini, maka kita harus dikuburkan di mana di tempat kita meninggal ya. Tapi saya rasa ini ada kekhususan kalau untuk para syuhada Uhud itu agar betul-betul dikenang dan mereka menjadi dalil gitu di hadapan Allah bahwa mereka adalah mujahid perang Uhud gitu ya. Tetapi saat kita seperti ini, apalagi di negara yang non Muslim ya, tentu kita khawatir juga bahwa kuburan kita ini nanti tidak ada yang jenguk, tidak ada yang ngurus, bahkan hilang begitu saja ya. Berbeda dengan di negara Islam seperti di Arab Saudi, apalagi di tanah suci ya, di Mesir gitu, di Mekah ya, di Madinah ya. Mungkin bahkan Rasulullah menganjurkan bahwa mintalah, berdoalah untuk bisa mati di tanah suci. Tapi kalau di tanah yang bukan Muslim, ya saya kira boleh kita memulangkan mayit kita ke dalam negeri, ke Indonesia ini untuk dipulasara dan dimakamkan di makam Muslim. Cuman itu akan terkendala dengan pertama lama jarak dari negara itu ya. Pastinya harus mengikuti aturan supaya tidak membusuk dan lain-lain. Nah, ini salah satu tindakan kita yang menyakiti mayit. Nah, kembali lagi ke situ. Ya. Jadi kalau misalnya terlalu lama, pasti harus dibukukan dulu. Kita mohon maaf ya, bagi yang mungkin tidak mampu juga harus mengumpulkan uang dulu untuk bisa memulangkan jenazah orang tua atau keluarga gitu. Ya, bukan hanya Uktinia nih, banyak mahasiswa-mahasiswa atau pekerja-pekerja yang, tapi secara umum ya untuk kepentingan yang tadi saya sebutkan, mungkin tidak ada keluarga yang menetap di sana terus kuburan kita bercampur dengan kuburan non Muslim, maka boleh dipulangkan ke Indonesia. Baik Ustaz. Nggak usah berdebat lagi. Kondisi kita berbeda dengan syuhada Uhud, syuhada Badar ya. Kalau misalnya juga berbeda dengan orang yang berdoa memohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya meninggal di Makkah, Madinah. Nah itu berbeda, itu tanah suci. Kalau tanah kafir mau gimana? Ya silakan lanjut. Baik, demikian Uminya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum, terima kasih Latif Fitria. Assalamualaikum Ustazah. Ini apa? Saya mau bertanya, apa yang harus didahulukan apabila ada yang meninggal, kondisinya secara ekonomi dia kurang, tapi secara di kebiasaan di kampung itu tuh kalau misalnya meninggal itu kan ada tahlilan sehari sampai 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari. Nah itu tuh dengan kondisi memaksakan karena kebiasaan kayak kebiasaan di daerah gitu. Padahal masih banyak hal yang mesti dikeluarkan, misalnya untuk melunasi hutangnya atau untuk kehidupan berikutnya. Nah, itu bagaimana mensikapi seperti itu, Ustazah?
Ya, Ustazah, silakan langsung jawab. Baik, ini hukum tahlil ya. Tahlil 7 hari, 9 hari. Di Lombok nih 9 hari. Oh, di Lombok 9 hari. 9 hari. Terus hari terakhir kalau orang sugih, orang kaya, potong sapi. Iya benar, nah itu kayak gitu. Enak kita. Enak kita yang ziarah. Ya, itu hukumnya apa namanya, istihsan, mustahab. Jadi kalau hukum itu kan ada kan apa, wajib, sunnah, makruh, haram gitu kan. Nah, saya tidak mengharamkan itu. Nah, kewajiban kita Muslim ketika ada orang meninggal, tadi ya yang 4 itu. Yang 4 apa? Memandikan, mengkafani, mensalatkan, menguburkan. Nah, sisanya itu adalah sesuai kemampuan, termasuk pembiayaan itu. Ini untuk pembiayaan yang 4 perkara ini saja, 4 perkara yang wajib ini, itu wajib diambilkan dari harta peninggalannya sebelum pertama dibagi apa, waris, kemudian juga sebelum membayar utang. Belum membayar utang, maka wajib diambilkan untuk pengurusan jenazahnya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada harta bendanya, tidak ada hartanya sama sekali, maka kewajiban sesama Muslim ahli warisnya untuk mengurus pembiayaannya. Kan sekarang tuh gali kuburnya, terus bahkan orang yang datang sholat itu aja mereka kan perlu bensin dan lain-lain, itu kadang kita memberikan apa namanya, amplop untuk yang datang ya, kecuali mereka nggak mau dibayar ya. Mencari orang mau mendoakan saja sulit gitu. Nah, adapun hal-hal yang menyangkut dengan zikir, tahlil, doa itu semampunya saja. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan harta benda dalam hal tersebut. Kalau misalnya para Nahdiyin terutama ya, Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan itu sampai 7 hari, itu pun semampunya gitu. Jangan sampai hutang belum terbayar, dia sudah jor-joran untuk mengadakan pesta. Gitu. Mengadakan, ya bukan pesta ya, sedekah, sebenarnya itu kan sedekah. Nah, sebenarnya kalau peziarah yang baik, ya dia mendoakan saja, tidak harus dikasih makan, tidak harus ada besek pulangnya bawa berkat, kan nggak harus. Tapi karena tradisi sekaligus kita sedekahan lah orang yang meninggal ini, mudah-mudahan harta benda yang dia tinggalkan itu bisa juga membantu dia menjadi sedekah itu ya, menjadi pahala bagi si mayit, ya boleh. Tapi kalau tidak ada sama sekali, jangan sampai berutang untuk itu gitu. Lalu bagaimana dengan tetangga? Dengan tetangga yang mau datang untuk mendoakan, silahkan. Tidak ada kewajiban juga untuk harus datang setiap hari, setiap malam. Nah, terus gimana dengan orang yang berkeyakinan bahwa doa orang hidup ini tidak sampai kepada mayit? Seperti sebagian golongan kita ini kan begitu, sehingga orang meninggal ya sudah selesai saja. Tidak ada zikir, tidak ada makan-makan, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak apa-apa juga. Gitu. Ya. Tidak apa-apa juga. Yang pasti, idza mata benu adama in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun sholih. Ketika kita ini meninggal dunia, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang udah pernah kita berikan ya. Ketika kita hidup, maka itu harta kita yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Nah, dengan konteks hadis ini, ada yang meyakini bahwa doa orang lain itu tidak nyampe gitu.
Hanya doa anak yang nyampe. Nah, kalau di Jawa Barat, Banten sana ada tuh kelompok ngaji malam. Biasanya dari hari pertama sampai 7 malam. Setiap malam itu sampai khataman misalnya 10 kali, tergantung kemampuannya. Dan ahli waris membayar itu. Mungkin itu hanya untuk meramaikan rumah si mayit saja, supaya keluarga tidak terlalu sedih banget. Itu. Ya, Ustazah, itu masih tentang tahlilan itu, Ustazah. Nah, Ya. keluarga saya sama keluarga suami saya itu beda pendapat. Waktu itu kan yang meninggal bapak saya. Nah, di keluarga saya itu nggak ada tahlilan gitu, Ustazah. Nggak ada 7 harian, 40 hari itu nggak ada. Jadi kita nggak ngadain itu. Nah, di suami saya biasanya diadain gitu. Terus kata suami, keluarga kamu katanya, masa nggak ada doa-doa gitu, katanya. Orang meninggal nggak didoain. Karena kan yang baik-baik nggak boleh gitu, kata Ustazah. Kayak pelit gitu ya. Iya. Ya kesannya kayak pelit gitu. Sebagian meyakini, sebagian kita ini, makanya ada dua di Indonesia ini ada 2 ormas yang besar sekali dan mereka berbeda dalam hal ini ya. Saya tidak mau menyalahkan dua-duanya karena dua-duanya punya dalil gitu. Dasar. Punya dalil dan punya kajian khusus. Nah, silahkan jenengan mau ambil yang mana, mau ikut yang mana, boleh-boleh. Dua-duanya benar gitu. Cuman kita kan kalau tidak ada zikir tahlil ya minimal 3 hari kan terlalu sedih yang ditinggal. Langsung sepi rumah itu. Kan kalau begitu meninggal kan ramai orang berziarah, tiba-tiba sunyi, terus tidak ada orang yang orang yang misalnya orang tua atau bapak ibu sudah meninggal, sedihnya makin lah. Tapi kalau ada orang berzikir di situ, kita mendoakan, selain mendoakan si mayit itu, juga mendoakan yang hidup ini supaya mereka cepat move on gitu ya. Dan ada juga yang meyakini bahwa kita kalau sudah meninggal itu seperti orang hanyut. Nah, kalau orang hanyut itu apa saja kita pegang. Kadang kita pegang kalajengking yang lewat gitu. Padahal dia menggigit. Nah, ibaratnya ketika kita dalam keadaan hanyut itu ada orang memberikan kayu atau tali, itu langsung kita tangkap begitu. Nah, sebagian orang yang meyakini seperti ini, maka doa-doa kita ini sampai kepada orang mati gitu. Seolah-olah itu adalah penolong buat mereka gitu. Nah, adapun yang tidak meyakini itu silahkan saja gitu. Mungkin tidak mengadakan zikir tahlil untuk kematian itu. Secara dasar hadisnya nggak ada berarti ya Ustazah? Enggak, dua-duanya ada hadisnya itu. Dua-duanya ada dalilnya gitu. Ini ada dalam ayat Al-Qur'an itu. Nanti ketemu ya kalau baca itulah taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan sampai hasil perbuatan seseorang kepada orang lain. Nah, itu dipakai dalil untuk yang ini. Doa orang hidup itu nggak nyampe sama orang mati gitu. Ini dipakai juga. Terus tadi hadis yang saya bacakan itu ya, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah itu kita berbuat baik kepada orang lain toh. Nah, kalau sedekah jariyah itu seperti Utsman bin Affan, dia membeli sumur orang Yahudi kemudian sampai sekarang menyirami Mekah dan Saudi Arabia sebagian. Nah, itu kan sedekah jariyah yang terus orang lain mendoakan karena manfaat gitu. Karena manfaatnya otomatis sampai. Kemudian waladun soleh ya do'ulah. Waladun soleh semasa hidup ya? Iya, semasa hidup. Waladun soleh ya do'ulah. Orang punya anak soleh mendoakan. Berarti doanya anak aja sampai kok yang masih hidup kepada orang mati. Maka doa kita pun sampai kepada orang mati. Nah gitu. Jadi masing-masing itu punya dalil.
kita nggak menyalahkan salah satunya, gitu. Lanjut. Oh ya, baik, Ustazah. Umi, semoga dipahami. Rambut kita lanjut ke Insya room Allah chat. udah paham. Room chat ada Dian. Afwan Ustazah, bagaimana hukum dan kewajiban kita terhadap mayit non-muslim? Apalagi kalau mayit ini orang dekat, misal kerabat, tetangga depan rumah dan atasan. Bolehkah kita melayat atau ikut memandikan? Silakan, Ya, Ustazah. kalau mayat non-muslim, kalau dia itu namanya, kalau dalam fikih itu kafir zimmi. Dia bersahabat, baik, dia juga ya muamalahnya baik dengan kita. Maka hanya satu saja, tidak disolatkan, tidak boleh disolatkan. Yang lainnya boleh kita ikut memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menguburkan. Kan sebagian ada yang dikubur, sebagian ada yang enggak juga ya. Ada yang Tapi mereka dibakar. nggak dikafanin, Ustazah. Iya, kalau dikafani boleh. Enggak, mereka nggak dikafanin. Oh, nggak dikafanin. Iya, kita hanya Nggak pakai baju. melayat saja ya. Jadi nggak disolatin. Nggak boleh juga kita sholat. Ngapain? Gitu. Yang nggak boleh adalah disolatkan ya. Kalau yang lainnya, mereka maksudnya kalau misalnya dia satu orang saja tiba-tiba mati di tempat kita. Kita lihat KTP-nya dia non-muslim, dia boleh dimandikan, dikafani, dikuburkan. Nggak harus disolati. Gitu. Kalau orang dekat ya ikutlah, orang dekat. Namanya ziarah. Kerabat itu malah putra-putranya malah yang nggak boleh waktu itu, Ustazah. Jadi melarang yang muslim nggak boleh datang gitu. Keluarga besar kan ya 50-50. Itu ya putra-putranya yang marah kalau kami mendekat. Ada itu. Oh, kalau dilarang ya jangan, nanti perang loh. Cuma kan maksudnya penghormatan terakhir nganter ke makam sebenarnya. Dari jauh sajalah nganternya. Siap, lanjut. Itu Ustazah Wiwin mau ujuk resen dari tadi. Ya. Ustazah Wiwin, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ingin bertanya Ustazah soal yang jenazah yang dipulangkan tadi. Ada kemarin kan ada kayak orang tuanya berpesan gitu sama anaknya, kalau misalnya nanti ibu meninggal, minta tolong ibu dimakamkan di kampung halaman gitu biar dekat dengan anak-anaknya nanti, saudaranya. Tapi qadarullah ketika dia meninggal, anaknya ini nggak punya uang atau biaya buat bawa jenazah ibu itu ke kampung halamannya. Jadi dimakamkanlah di tempat ibunya meninggal itu, tapi anaknya itu dia berniat seperti ini, kalau nanti sudah dimakamkan itu mau dipindahin gitu Ustazah makamnya ke kampung halamannya. Apa boleh Ustazah seperti itu? Kemudian yang kedua tadi soal wudhu itu nggak boleh ya kata Ustazah kalau dibantu untuk wudhu. Tapi kalau di perkampungan saya beberapa nengok ya yang ngambil air dari sumur itu, kalau mereka mau wudhu itu kan saling tolong menolong gitu. Jadi ada yang nimbah air ke sumur, kemudian dibantulah orang itu wudhu, disiramin airnya, dituangin. Terus nanti bergantian. Itu juga hukumnya bagaimana Ustazah? Jazakallahu khairan. Kalau tentang wasiat yang dilanggar, ibaratnya dilanggar lah ya, wasiat yang dilanggar, selama itu tidak menyalahi syariat, itu boleh dilanggar. Misalnya begini, nanti aku kalau meninggal, aku dikuburinnya setengah di sana, setengah di sini, nah itu kan menyalahi syariat ya, nggak boleh. Meskipun dia sudah terpotong, nggak boleh dipisah gitu. Tapi kalau misalnya hanya wasiatnya, aku kalau meninggal dikuburnya di sana,
Nah, kalau mampu dilaksanakan, kalau tidak mampu tidak apa-apa. Nah, ketika kita sudah menguburkan kemudian berjanji nanti kalau ada uang, karena tadi melanggar itu karena tidak ada kemampuan ya. Kemudian sudah mampu nanti akan dipindahkan. Itu jatuhnya lagi makruh hukumnya. Bahkan menyakiti si mayit. Nah, jadi sebaiknya untuk tidak dipindahkan. Gitu. Apalagi tidak ada uzur yang lain, misalnya lokasinya itu jadi digusur atau apa, hanya untuk berkumpul dengan keluarga itu insya Allah meskipun sudah mati itu kita berketemu dengan keluarga yang jauh. Kemudian yang kedua, orang yang dibantu wudunya. Sebenarnya sih tidak sampai haram hukumnya ya, tidak sampai haram ketika wudunya dituangkan airnya gitu. Apalagi kalau niatnya lagi untuk berhemat, kalau wudhu sendiri itu misalnya airnya berantakan, banyak yang terbuang sia-sia, kemudian ketika dibantu itu lebih irit, nah itu nggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh dibantu tadi dalam hal wudhu, menuangkan air untuk yang sedang wudhu, tidak sampai kepada haram hukumnya. Jadi boleh-boleh saja dilakukan. Begitu Dek Wiwin. Baik, syukran Ustazah. Apa tuh Ustazah Neneng? Ada pertanyaan di kolom chat saja oleh Ya. Bagaimana batasan bagi mahram yang memandikan mayit? Tadi meskipun mahram, meskipun keluarga, batasan mahram apanya nih, sifatnya atau hubungan keluarganya? Maksudnya gini kan, kadang-kadang ada nggak batasan, misalnya yang meninggal misalnya ibu gitu kan, nah, terus untuk anak laki-laki ada nggak punya batasan, maksudnya bagi dia boleh memandikan tapi ada catatannya, syarat yang tidak boleh disentuh, atau sebaliknya misalnya kalau misalnya ayah yang meninggal, bagaimana batasan anak perempuan untuk memandikan gitu? Yang memandikan semuanya itu diusahakan untuk tidak membuka aurat si mayit. Kalau dalam kitab tuh siapa yang boleh memandikan di antara yang dibolehkan itu, ya, adalah orang yang paling menyayangi si mayit. Tapi paling kan harus menyentuh kan Ustazah, namanya kan mencuci kan, ya, tetap menyentuh. Menyentuh tapi pakai lapis maksudnya. Nah ya, batasan menyentuh, yang boleh menyentuh itu siapa gitu? Kalau saya mengingat-ingat karena tidak semua harus dihafal kan ya. Kalau aurat yang yang biasa itu selain orang mahramnya boleh menyentuh. Kalau mahramnya boleh menyentuh. Aurat yang di luar kebiasaan itu gimana sih? Kalau kita hidup nih, orang kan boleh melihat pergelangan tangan kita, misalnya kaki kita boleh melihat. Maka orang non mahram pun boleh menyentuh itu. Tetapi kalau dia non mahram, memandikan dia harus pakai lapis. Nah, kalau yang mahram, dia boleh menyentuh yang tidak vital tanpa lapis. Termasuk mahram pun dia harus pakai lapis ketika dia memegang hal-hal yang vital, kemaluan, dubur, terus payudara, segala macam, ditakutkan menimbulkan syahwat. Itu kalau beda lawan jenis gitu. Jadi sebagaimana kita gitu ya, termasuk anak kandung ya Ustaz ya? Iya, termasuk anak kandung. Tetap harus pakai lapis pada wilayah-wilayah yang sensitif. Gitu. Kalau suami ke istri atau sebaliknya istri ke suami? Kalau suami ke istri tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Boleh dia menyentuh seluruh tubuh si istri atau suami. Termasuk anak perempuan ke ibu kandung ya, Ustaz? Kalau anak perempuan itu biasanya kita juga ada batasannya kalau sedang hidup pastinya pakai lapis. Usahakan pakai lapis.
Meskipun mungkin tidak sampai derajat wajib ya pakai lapis, tapi diusahakan pakai lapis gitu. Apa berlaku sebaliknya? Misal orang tua ke anak ketika anaknya meninggal, atau anak laki-laki atau perempuan, misalnya ibu kandung ke anak perempuan atau ibu kandung ke anak laki-laki. Ya, sama. 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 Berarti tetap walaupun ibu kandung ke anak perempuan, ke anak kandung perempuannya tetap Ya. harus pakai alas. Iya. Dan ada hal lagi yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya orang tua biasa hidup ya mungkin anaknya masih remaja ya. Anaknya masih remaja. Terus ibunya itu kalau sama anak tuh kalau marah gitu semasa hidup tuh biasalah terus noyorin atau apa, perilakunya mungkin kasar. Tetapi saat orang udah meninggal, maka dia harus memilih orang yang lembut dan ibunya itu dieliminasi. Gitu. Walaupun untuk Meskipun- anak kandung. Iya, kalau ibunya itu orang yang kasar gitu ya sama anaknya semasa hidupnya, maka dia dieliminasi. Penduduk setempat itu harus memahami itu. Gitu. Jangan sampai dia perlakukan juga begitu kepada anaknya. Ditakutkan ya. Ya kalau misalnya dia bisa berbuat lembut kepada mayit anaknya, boleh. Walaupun sekedar membantu, misalnya ada petugas pemandi jenazahnya khusus. Iya boleh kalau itu. Boleh. Kalau membantu. Siap. Ya, seperti saja. Ustazah maaf nyambung. Kalau misalnya misalnya anak perempuan, bapaknya meninggal tapi dia belum nikah, itu gimana, boleh? Di mute, Ustazah ke mute. Ustazah suaranya di mute. Kalau beda jenis itu, kalau tidak ada lagi laki-laki di sekitarnya. Kecuali suami istri yang saling berwasiat ya. Jadi pertama itu adalah yang boleh memandikan ya. Keluarga, misalnya laki-laki yang meninggal, maka keluarga laki-laki yang mampu. Kalau tidak ada, laki-laki yang muslim yang lain. Kalau tidak ada laki-laki dan tidak ada keluarga laki-laki dan tidak ada laki-laki muslim yang mampu melakukan itu, memandikan mayat laki-laki ini, maka boleh anak perempuan misalnya. Anak perempuan boleh, tapi dengan batasan tadi tidak boleh membuka aurat sembarangan. Nah gitu. Tadi gimana Bu Eis? Anak perempuannya Anak perempuannya belum nikah. Iya boleh saja memandikan itu kalau tidak ada orang laki di keluarga di sekitaran situ. Oh iya. Ya kalau masih ada orang laki, perempuan itu dianjurkan tidak memandikan mayat laki-laki. Tapi kalau sudah tidak ada laki-laki, nggak mungkin kan satu kampung nggak ada laki-laki. Iya. Barangkali lagi pada perang. Oh iya. Perang ke Palestina, ya ke Suriah. Iya begitu. Baik, lanjut. Ustazah, saya tanya Ustazah. Nah, gini dalam memandikan mayat, nah biasanya itu diberikan petugas pemandian mayat. Nah, si keluarga ini cuma berdiri menyaksikan gitu Ustazah ya. Nah, di dalam memandikan terus si petugas ini menemukan ada gigi palsu, ada juga di matanya itu ada lensa gitu Ustazah. Itu gimana Ustazah? Sedangkan itu susah untuk dibukanya Ustazah. Gimana hal itu? Kalau yang susah dibuka, gigi palsu, gigi yang ditancap itu ya, dibor, terus sebenarnya itu bisa dibuka, tapi kalau sudah kelamaan mungkin enggak ya. Gigi lepas, terus dipasang bor dulu di dalam, terus diputer dia kayak mur baut itu bisa dibuka itu. Tapi mungkin kalau sudah nempel dia enggak bisa dibuka. Kalau kesulitan tidak apa-apa, tidak dibuka, tidak dilepas. Iya. Berarti di bawah ya. Apalagi kalau nggak tahu ya, nggak masalah.
Terus Ya apa? kalau nggak tahu sih bebas. Kalau si keluarganya tahu, kalau keluarganya tahu, diusahakan panggil ahlinya untuk membuka itu. Gitu. Jadi biar nggak ngeberatin ya. Nggak ngeberatin. Nah, misalnya tuh si bapak itu kan tadinya punya gigi palsu. Nah, terus kita bilang kan ada tuh yang tukang pasang gigi palsu tuh ada di tempat, kata si yang masang itu susah, itu mah nggak bisa dibuka katanya. Oh ya, kalau susah nggak apa-apa. Dan itu juga udah dia gunakan, dia pakai seumur hidupnya. Nggak apa-apa kalau menyulitkan, nggak apa-apa. Tapi kalau tahu, terus bisa diusahakan untuk dibuka, gitu. Terus apa tadi? Oh, lensa Oh, mata. ya. Lensa mata, iya. Dibuka. Lensa mata kan bisa diambil tuh. Ada mata palsu. Kemarin ada pasien matanya diganti, dilepas. Bola matanya itu dikeluarkan. Karena itu bisa dikeluarkan juga. Terus kecuali rambut ya. Rambut yang tanggal ketika dimandikan, ketika sudah menjadi mayit ini, bukan yang waktu belum jadi mayit, sudah menjadi mayit, kemudian dimandikan atau dia di saat disisirkan itu mandikan itu harus disisir rambutnya. Nah kalau jatuh maka itu harus diikutkan ketika mengkafani, itu harus dimasukkan, harus ikut. Kemudian kuku yang dibersihkan setelah dia menjadi mayit itu harus diikutkan, dimandikan kemudian dimasukkan, dikafani. Tapi kalau rambut yang waktu zaman dia hidup itu enggak najis, enggak ada hubungannya dengan. Ya, lanjut Bu Endah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan Ustazah tadi tentang pemulasaran, saya jadi keinget kejadian waktu almarhum ibu saya. Jadi beliau itu meninggal di rumah sakit malam hari. Itu karena COVID ya, waktu masih kondisinya COVID. Terus setahu saya yang terkena COVID itu kan tidak boleh dimandikan. Tapi pada saat saya ke rumah sakit itu, sebelum saya ke rumah sakit, itu ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh kita pihak keluarga dari rumah sakit itu. Jadi gini Ustazah, si jenazah ini dinyatakan positif gitu ya. Nah, kalau misalkan keluarga ingin mengetahui apakah jenazah ini positif atau tidak, harus nunggu keesokan harinya. Nah, gitu. Karena itu sudah jam udah di luar jam kerja gitu. Saya berpikiran gini, aduh kasihan ibu saya gitu kan. Kalau di sana tuh setiap orang yang meninggal itu memang langsung dikuburkan gitu. Nah, setelah saya bilang ke pihak rumah sakit, udah deh karena saya berpikirnya ibu saya harus segera dimakamkan gitu. Ya udah, jadi itu pernyataannya itu positif gitu. Terus saya ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit itu kan sudah hampir jam 12 malam gitu. Terus saya dipinta keperluan untuk mandi gitu, toiletis gitu. Nah, terus Bu tolong siapin ini. Nah, saya agak kaget gitu loh. Kok dimandiin gitu kan. Nah, setelah itu saya tanya lagi, ini yang mandiin siapa? Karena di sana karena jam sudah larut malam, yang mandiin kami Bu, petugasnya. Nah, di situ memang ada petugas yang Pak Ustadz lah ya, di situ agak maksudnya itu yang mengerti gitu. Terus di situ saya agak meragu sedikit, tapi saya berpikir apakah memang ini dibolehkan gitu karena kondisinya emergensi gitu. Terus kata mereka gini, tapi ibu boleh juga kok ikut memandikan dengan memakai pakaian warpak gitu Ustazah gitu. Tapi cuman dapat jatahnya 1 supaya
pihak keluarga tuh ada saksi gitu. Kalau ini benar-benar dimandikan gitu. Nah, yang jadi ininya tuh kondisi saya saat itu psikis saya, mental saya lagi down banget gitu Ustazah ya. Terus di situ memang hanya saya yang perempuan. Nah, semuanya itu laki-laki, petugas laki-laki. Terus di keluarga saya itu yang datang saya, suami sama ponakan saya. Ponakan saya itu laki-laki. Nah, saya bilang, saya minta izin sama suami saya, boleh nggak saya iniin mama, saya bilang gitu kan. Karena suami saya ngelihat kondisi saya kayaknya takutnya nggak kuat gitu ya. Akhirnya suami saya tuh justru ngasih izin ke ponakan saya, udah AA aja yang mandiin Min gitu kan. Nah, terus akhirnya saya sampai bilang gini sama petugas, Pak, gimana kalau misalkan saya beli deh itu wear pack 1 set lagi gitu ya. Jadi yang memandikan itu ada saya, ada ponakan saya juga gitu kan. Yang dikhawatirkan suami itu saya nggak kuat gitu Ustazah pada saat memandikan ibu saya gitu. Jadi dia nggak ngasih izin. Nah, terus cuman kata petugas, mohon maaf Bu, kita nggak bisa soalnya ada catatan administrasi gitu untuk si warpak itu gitu. Akhirnya udah, jadi yang memandikan ya semua laki-laki gitu kan. Salah satunya ya cucu saya gitu. Ya, terus setelah mendengar penjelasan Ustazah tadi, saya jadi dari kemarin-kemarin sebetulnya ada rasa bagaimana gitu, takutnya tuh apakah saya berdosa gitu ya, nggak bisa memandikan ibu saya gitu, istri saya yang terakhir kali atau bagaimana gitu Ustazah. Karena terus terang aja sampai sekarang masih kepikiran gitu. Oh, penjelasan Insya Allah. Sabar. Insya Allah tidak ya. Insya Allah tidak berdosa kita ini karena kondisinya darurat. Nanti nih minggu depan nih ada pembahasan itu, kondisi-kondisi yang darurat itu hukumnya bagaimana. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat akan membolehkan sesuatu yang haram menjadi halal gitu. Jadi yang pertama sebenarnya saat kondisi darurat kita mempercayakan kepada ahlinya itu lebih baik, gitu ya. Tidak menyelisihi situasi atau hukum yang sedang berlaku. Saat itu kan hukum yang berlaku itu ya hukum darurat semua. Jadi bahkan kalaupun mayit itu tidak dimandikan saat itu ya ini saat genting-gentingnya dah, bukan yang dipolitisir ya, itu boleh gitu sampai tidak dimandikan kemudian dikubur dalam satu liang kubur gitu ya, tidak ada lahatnya bahkan karena kondisinya yang rumit, termasuk teknisi medisnya ya, perawat-perawat kita banyak yang meninggal juga karena itu gitu. Nah, insya Allah situasi yang kemarin Bu Endah alami, yakin saja Ibu husnul khotimah, doakan diampuni dosa-dosanya, kita sudah bebas dari tanggungan, insya Allah nggak ada masalah ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Yang tadi saya sampaikan itu kondisi yang baik-baik saja gitu. Yang baik-baik saja, keluarga aman, si mayit juga meninggal dalam kondisi aman, maka kewajiban-kewajiban yang kita harus lakukan itu tadi yang kita bahas. Adapun situasi-situasi yang rumit, situasi yang tidak memungkinkan, maka hukumnya akan berbeda. Everything okay, insya Allah aman, ya, nggak ada masalah. Kalau nanti ada masuk lagi pertanyaan yang sama, tapi kondisinya berbeda, akan berbeda hukumnya. Oh, gitu. Ya, penjelasan. Ya, baik. Ya, Umi Endah. Apa masih ada yang bertanya, Umhan?
Saya mau nanya, Ustazah. Ya, silakan. Tanya kapan mudik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah, yang warahmatullahi wabarakatuh. ingin saya tanya, ketika menguburkan mayat itu ada sebagian kampung apa daerah-daerah lain itu yang pakai azan, itu hukumnya bagaimana, Ustazah? Sudah. Apakah ada contoh Rasul? Baru masuk ya? Iya, tadi udah ada. Udah tanya. Iya, tadi sudah ini, tapi saya pas lagi nyuci tangan tadi, Ya. jadi enggak ketinggalan. Jadi ini tata cara apa namanya kebiasaan ngubur kita ini juga banyak yang kita keliru ya. Seperti kan dulu Rasulullah pernah melarang ya. Kenapa kita dilarang untuk ke kuburan? Karena hal-hal yang sering kita lakukan itu di luar apa namanya di luar syar'i gitu. Sekarang apalagi? Nah, seperti begini, perempuan kalau ingin ke kuburan juga pertama harus menutup aurat. Harus menutup aurat, nggak boleh sembarangan orang datang ke kuburan. Kemudian menundukkan hatinya, melembutkan hatinya. Jangan datang ke kuburan itu cekikikan, hahaha, main HP, selfie, masya Allah. Ini sudah keluar dari syariat kita, gitu. Nah, semestinya yang begini nih dilarang. Ada aturan gitu. Saya kemarin mau nganter bapak saya ke makam, ke kuburan, menguburkan, itu pun dilarang sama kakak itu. Kecuali kamu bisa menjaga ini hal-hal ini. Nggak boleh menangis, nggak boleh. Maksudnya sudah kuat hatinya dan menundukkan hatinya itu. Artinya ke kuburan itu adalah untuk mengingat mati. Untuk tadi 3 hal itu supaya kita setelah itu lebih banyak beribadah, lebih banyak menumpuk apa namanya pahala kebaikan. Ya. Jadi jangan sampai pertama tutup aurat. Yang kedua jangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian jangan hahaha cengengesan. Makanya tundukkan hatinya. Kemudian jangan mengeluarkan suara-suara yang tidak baik. Makanya ngobrol-ngobrol itu ke kuburan itu nggak boleh. Harus baca zikir wirid gitu. Supaya yang di dalam kubur juga ikut terdoakan. Nah, adapun yang tadi yang diazankan sebenarnya sudah dijawab, itu tidak ada tuntunannya. Cuman itu kalau dalam ilmu fikih itu namanya mustahab, disukai. Jangan bilang bid'ah ya. Bid'ah itu untuk hal-hal yang negatif. Kalau yang positif itu kita ambil karena beberapa ulama juga tidak hanya Al-Quran dan hadis pakainya. Ada istihsan, kebaikan, satu kebaikan bila apa namanya dipropaganda, di anak pinakan, diperbanyak, maka kan menjadi satu tradisi yang baik. Nah, kalaupun mengazankan mayit itu tidak ada tuntunannya, cuman mengingat bahwa ketika kita lahir itu diazankan, mendengar sesuatu yang baik, maka azan itu inginnya hal terakhir yang paling baik didengar oleh mayit itu sebelum dia masuk ke dalam kubur, kemudian bertemu dengan malaikat-malaikat yang ghiladun syidadun, yang mukanya serem-serem. Gitu. Ibu Wardah. Jazakallah khair. Jualan enggak? Skincare Wardah. Iya. Iya. Terima kasih Ustazah. Mbak Nia, dimatikan rekamannya. Habis ini di luar kajian. Baik. Curhat skincare. Ya, Umat, apa masih ada yang bertanya? Tidak ada, kajian kita tutup.
Saya ingin menutup dengan satu hadis Rasulullah. Tadi saya ada catat. Ya, silakan Ustazah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya, bisa mengendalikan nafsunya, dan dia berbuat baik untuk persiapan menghadapi kematian. Banyak berbuat baik untuk menghadapi kematian. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan Allah akan mengampuni gitu. Ya, begitu. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Silahkan dikoreksi, silahkan japri. Oh ya, ada dalam qaul Imam Syafi'i itu, akhilan tanalal ilma illa bisitatin gitu. Kalian tidak akan bisa menerima ilmu itu kecuali 6 perkara. Saya nggak sebutkan 6 perkaranya, satu saja, suhbatul ustad yang terakhir itu. Suhbatul ustad itu adalah berteman dengan gurunya, berteman, bersahabat, dekat sekali, sehingga ini kan nanti ada ijazahnya nih untuk kelas khusus fikih ini, maka ijazah itu bukan ijazah berupa apa itu namanya, kertas bertuliskan nama ijazah sudah menyerahkan, bukan itu, tetapi bagaimana ilmu yang sekarang saat ini kita pelajari itu bisa menular ke yang lain di lingkungan jenengan masing-masing, diajarkan dengan tetap kita terhubung gitu. Pelinggi jenengan kalau mau menyampaikan kan, aduh takut salah, saya nggak mau, takut nanti dihujat orang apa. Nggak usah takut. Apa yang didapatkan itu sudah diijazahkan untuk disampaikan gitu. Nah, kalau takut itu harus kembali lagi supaya kita pede. Itu jadi bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu akan menyelamatkan kita setelah kematian kita. Ini jangan sampai dipelinggi. Jangan sampai di jenengan doang ilmu ini. Harus nular ke yang lain. Gitu ya. Supaya kita dapat pahala nanti di akhirat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahi khairan katsiran Ustazah atas ilmu yang telah diberikan hari ini. Semoga bermanfaat buat umat semua dan bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, karena waktu hampir jam 11, kita tutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa. Ada wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup doa Umi Fitria sama Umi Nagawa. Terima kasih atas kehadiran umat semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika umat masih ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kelas ya. Di kelas boleh bikin chat. Nanti jika Ustazah ada waktu akan dijawab. Terima kasih juga atas umahat yang kelas umum yang telah hadir. Kelas ini boleh diikuti oleh umum setiap hari Jumat. Boleh ikut setiap ada dari Jumat nanti akan dikasih infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Fitri ya, di doa dulu. Ada doa penutupnya. Apa Ustaz? Baik. Oleh Ustaz Sinagawa, kepada Ustazah Sinagawa kami persilakan. Masya Allah, belum Ustazah, Masya Allah. Hai, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca doa penutup majelis ya. Sahabat semua memohon keberkahan ilmu. Hai kita semua ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allimtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fid dinna tawassalna bita'limin antarjuqanal wasi'ah wa antarjuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawasul dengan belajar, kami bertawasul dengan mengajar agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Amin. Ya Allah, cerahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan kembali ke aktivitas masing-masing. Sehingga kami bisa menjadi suri teladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan amin. Hai, mohon maaf ya sahabat, agak blepot-blepotan. Masya Allah, Masya Allah. Hai, saya kembalikan lagi kepada moderator. Zakilai katsiran Ustazah Sinaga berarti yang telah membacakan doa buat kita semua. Akhirul kalam kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Terima kasih Ustazah.